Kali ini kita akan membahas salah satu film jadul dari TOEI, yaitu tentang seorang superhero pemberontak dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Terdapat konflik dan kita diajak untuk berpikir dari kedua sisi si superhero atau si penjahatnya. Dua sisi yang bertempur juga sama-sama memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Disarankan nonton full agar lebih seru dan bisa membuka pikiran dalam menganalisis setiap peristiwa yang terjadi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Dalam kelamnya malam yang sunyi, sekelompok kriminal membobol sebuah penjara tua yang telah lama ditinggalkan, berharap menemukan harta tersembunyi di balik reruntuhan. Namun yang mereka bangkitkan bukanlah emas, melainkan sosok pria terbelenggu yang diam bagai arwah masa lalu. Tanpa sadar, mereka membangunkan singa yang tidur abadi. Android bernama Hakaider, yang lalu menghantarkan maut pada mereka semua tanpa sisa. Sebelum termenung di antara debu dan puing, mencari makna keberadaannya sendiri. Dengan gemuruh mesin dan jiwa yang tak tenang, ia menunggang sepeda motornya, melaju menuju takdir yang hampa. Di tempat lain, seorang pria berbaju putih yang terpojok oleh tangan kekuasaan. Karena sudah tak punya tempat untuk melarikan diri, mencoba mengakhiri hidupnya. Namun langkahnya dihentikan oleh cahaya palsu. Android bersayap bernama Michael, datang mendekat dan membawa keteraturan yang dingin. Berpindah ke tempat lain. Di mana Hakaider tiba di Yesus Town. Sebuah kota utopia semu yang dibangun di atas tanah suci yang dulu bernama Yerusalem. Tempat di mana perdamaian hanyalah bayang-bayang yang dikekang oleh paksa. Tanpa nama, tanpa asal, Hakaider melangkah ke gerbang Yesus Town. Bayangan manusia dalam tubuh besi membuatnya tak gentar menunggangi motor bututnya ke arah gerbang. Seorang penjaga perbatasan mencoba menghentikannya dengan senjata canggih yang pastinya memakan anggaran triliunan rupiah tanpa dikorupsi. Begitu tembakan diluncurkan, pria dingin itu ia hanya diam. Mata menatap lurus ke depan lalu menerobos penghalang listrik yang menyala seperti amarah langit. Di sudut kota yang merintih dalam damai semu, bara pemberontakan menyala. Sekelompok jiwa yang lelah diam melancarkan serangan mendadak pada pasukan bersenjata berat, mencuri senjata bukan demi kehancuran, tetapi demi harapan yang selama ini dibungkam. Dari singgasananya yang tinggi dan dingin, penguasa berbaju putih bernama Gurdjieff tengah melaksanakan anniversary Yesus Town bersama Michael. Penguasa serafim berkabut cahaya itu mengenali siluet Hakaider. Yaitu sosok dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Dengan nada lembut namun beracun, ia memerintahkan pasukan untuk menghapus sang pemberontak dari muka bumi. Kepada Michael, malaikat penjaga yang telah ia bentuk dari puing kesetiaan, ia membuka kebenaran, bahwa Hakaider bukan sekadar bayangan lalu, tapi cermin dari kebebasan yang pernah menantangnya. Sebuah eksperimen yang gagal, karena menolak tunduk pada kedamaian yang dipaksakan. Karena percaya bahwa kehendak bebas lebih suci daripada ketertiban yang dibeli dengan rantai. Barisan petugas keamanan pun bersiap menghadang langkah Hakaider. Namun seperti angin yang merobek kabut pagi, ia menumbangkan mereka tanpa ampun. Berpindah ke seorang gadis bernama Kaoru yang tengah diteror monster. Seorang kesatria berzirah baja, datang menembus kegelapan untuk membebaskannya dari belenggu penindasan. Begitu terbangun, ia disaksikan diam-diam oleh mata para pemberontak yang menyala harapan. Di antara mereka, Kaoru mengenalinya, bukan dari masa lalu, tapi dari mimpi-mimpinya yang sunyi. Namun cahaya pun bisa redup. Berpindah ke Hakaider yang tengah dikejar pasukannya Gurdjieff. Pasukan komando elit pelindung kota itu bergotong royong untuk menjatuhkan Hakaider. Pelarian berlangsung dramatis, satu persatu pasukan berhasil dihantarkan ke alam barzah oleh Hakaider. Namun perjuangan Hakaider harus terhenti ketika salah satu pasukan Gurdjieff berhasil mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan Hakaider di tengah kobaran api. Saat Hakaider roboh tak sadarkan diri, para pemberontak melompat dalam keberanian, menghalau penjaga dengan senjata canggihnya. Sementara Hakaider kembali bangkit dan langsung didatangi oleh prajurit Gurdjieff yang tersisa. Tanpa ampunan, Hakaider pun menyerang semua tanpa sisa. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh Gurdjieff dari CCTV-nya. Jadi ia mengutus mobil perang dan pasukan tambahan untuk menghancurkan Hakaider. Namun sebagai android yang pantang menyerah, Hakaider terus melakukan serangan sehingga meledakkan kendaraan itu. Dibantu Kaoru dan pasukan pemberontak, akhirnya mereka berhasil mengalahkan prajuritnya Gurdjieff.
Dalam kehampaan suasana perang, Michael datang dan meratapi kekalahan prajuritnya. Sementara kelompok Kaoru membawa tubuh sang android kembali ke markas mereka. Di markas yang tersembunyi dari dunia, Hakaider terjaga. Tatapan Kaoru menghangatkan kehampaan yang selama ini membeku di dadanya. Di matanya, tersimpan benih kasih yang tumbuh dalam diam. Di tempat itulah kebenaran kelam terungkap. Kedamaian Yesus Town bukanlah hasil dari cinta dan persatuan, melainkan dari kekuasaan yang membungkam seperti suatu daerah di luar sana. Para penentang dan pengkritik ditangkap dan diubah menjadi boneka bisu lewat lobotomi. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan diperas, baik dengan pajak ataupun aturan-aturan yang tak masuk akal. Demokrasi dan kehendak bebas para netizen lenyap bagai debu. Salah satu korban adalah pria yang pernah ditangkap Michael di scene awal tadi. Ia adalah saksi sunyi dari kekejaman yang tersembunyi. Remaja diberikan sosmed, yang miskin diberi makan, yang pintar tak dibiarkan keluar. Hingga Gurdjieff diprediksi akan menguasai Yesus Town hingga ratusan tahun sampai ke keturunannya nanti. Para pemberontak pun mengungkap niat mereka untuk menjatuhkan Gurdjieff. Namun Hakaider yang telah mencium bau kepalsuan, belum percaya akan kemurnian tujuan mereka. Ini dibuktikan dengan salah seorang dari mereka ketika ingin menguasai pemerintahan untuk mengambil uangnya. Hakaider pun berubah dan marah, karena menganggap mereka juga sama seperti Gurdjieff. Dari luar ruangan, pasukan keamanan akhirnya menemukan markas pemberontak. Memicu hujan peluru yang mengakhiri nyawa sebagian besar dari mereka. Satu persatu dari mereka tumbang. Kekuatan pasukan Gurdjieff tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Di tengah kobaran api dan jerit perjuangan, Kaoru dan Arnie, dua jiwa yang masih bernyawa, berhasil lolos. Sementara Hakaider dalam keputusasaan diserang membabi buta oleh pasukan elitnya Gurdjieff. Kaoru dan Arnie hanya menyaksikan dari kejauhan saat Hakaider dihantam ledakan peluncur roket dan terdiam di tanah. Para petugas pergi begitu saja, namun sempat menyisakan peluru untuk tubuh Kaoru dan Arnie yang mencoba bertahan. Dalam derita yang mengoyak, Kaoru melontarkan sumpah pada pasukan kejam itu seperti gema luka yang mengguncang alam. Sumpah dan jeritanya menggugah kembali kesadaran Hakaider dari abu kehancuran. Singkat cerita, Kaoru dibiarkan hidup untuk menceritakan kekuatan pemerintahan Gurdjieff. Dengan tubuh lemah dan langkah gontai, Kaoru berjalan di tengah jalanan suram Yesus Town. Suaranya mengiris sunyi, penuh getir dan kemarahan. Menyalahkan para warga yang membungkam diri karena sogokan amplop dan perut yang telah terisi. Di mana hal ini yang membiarkan kejahatan tumbuh demi rasa aman palsu. Ia menuduh mereka bersalah atas kekalahan Hakaider, dan atas penderitaan mereka sendiri, karena memilih diam saat mereka seharusnya melawan. Di tengah kerumunan yang tak peduli, Hakaider muncul bagaikan bayangan yang menolak kalah, menatap Kaoru dengan mata yang kini membawa luka dan harapan. Ia membawanya pergi. Seperti Genjutsu Itachi, ia membawa Kaoru ke dimensi melalui kalungnya Kaoru sebagai mediasi. Menggunakan gaun pengantin yang indah, melintasi reruntuhan kota yang membatu, menuju tempat rahasianya. Sebuah oasis terakhir yang masih bernapas di antara puing kehampaan. Di sanalah Kaoru, dengan suara selembut angin senja, mengungkapkan perasaannya pada sang android yang sunyi. Dalam genjutsu yang indah, Kaoru menggunakan gaun pengantin yang indah dan siap memulai hidup baru dengan Hakaider. Kaoru pun membayangkan menunggang kuda bersama Hakaider menuju matahari terbenam menuju tempat bulan madu yang indah. Dalam damai yang manis, genjutsu Hakaider pun berakhir. Jiwa Kaoru pun menghilang seperti cahaya terakhir sore hari. Dengan jimat kalung Kaoru di genggaman dinginnya, Hakaider menyalakan kembali nyala tekad. Ia kembali ke jantung kota yang busuk, dan bersiap untuk menerjang gedung pemerintah seperti badai yang tak dapat dihentikan. Menghancurkan pasukan keamanan dalam satu dentuman kemarahan. Terus berjalan mencari sang pimpinan yang telah ditaklukkan hasrat kekuasaan. Tak sengaja ia menemukan sekelompok warga yang ditetapkan untuk dilobotom. Nasib mereka digantung di ujung jarum kekuasaan. Hakaider hanya bertanya satu hal, apakah kalian masih memiliki kehendak bebas? Dan ketika manusia tak bersalah itu menjawab, ya. Hakaider pun menghancurkan pintu penjara, sorak-sorai orang pun memenuhi ruangan karena bahagia. Hakaider terus melanjutkan langkahnya untuk menemui sang pimpinan. Hingga akhirnya langkah kaki mengarahkannya ke ruangan putih untuk menghadapi Michael, sang malaikat tanpa jiwa. Dua android ini tercipta dengan tujuan berbeda. Michael mengaku ia tercipta untuk keadilan.
Hakaider menanggapi jika keadilannya semu demi kekuasaan sang pemimpin. Maka Hakaider memilih di sisi kejahatan. Pertarungan antara dua makhluk buatan pun pecah, seperti petir yang membelah langit terindah. Michael, dengan suara yang dingin dan penuh keyakinan, menyatakan bahwa keteraturan lebih utama dari kehendak bebas, menyebut tatanan paksa itu sebagai keadilan. Namun Hakaider, dengan mata yang membakar oleh luka dan kehilangan, menjawab lirih namun pasti, jika itu adalah keadilan, maka aku akan menjadi kejahatan. Michael sempat mendominasi, tapi Hakaider, seperti bayangan yang selalu menyimpan rahasia, mengeluarkan senjata tersembunyi dan memisahkan kepala sang malaikat besi dengan seluruh kekuatannya. Kemenangan pun dikantongi oleh Hakaider. Di balik layar, Gurdjieff bermain sandiwara, berdialog palsu sembari menyusun kebangkitan baru. Kepala Michael diintegrasikan ke dalam tank besar. Ia diubah menjadi makhluk aneh dengan warna merah dan biru yang asimetris yang merupakan simbol dari kehancuran jiwa yang dulu dianggap sempurna. Dalam wujud barunya yang jauh lebih kuat, Michael kembali menyerang. Mereka pun terdampar ke sebuah ruangan gelap tanpa cahaya. Pertempuran ronde kedua pun ditentukan di sini. Meski sempat kewalahan dalam menghadapi Michael, tapi Hakaider dengan ketenangan mesin yang tak mengenal takut. Ia terus berjuang dalam pertempuran. Hingga mengakhiri pertarungan itu sekali lagi dengan senjata rahasia buatan Korea Utara. Serpihan Michael pun terlempar hingga keluar gedung. Yang hal ini membuat keraguan di wajahnya Gurdjieff. Hakaider kembali berjalan tenang ke hadapan Gurdjieff. Sang penguasa, kini hanya manusia yang dicekam panik. Gurdjieff hanya menembakkan revolvernya. Namun hal itu tak menggoyahkan Hakaider. Hakaider memutuskan dengan kehampaan yang nyaris puitis, bahwa Gurdjieff tidak pantas untuk habisi dan malah mengampuninya. Tapi saat Hakaider berbalik, Gurdjieff mencoba serangan licik terakhir menggunakan senjata Hakaider yang ia jatuhkan tadi. Hakaider pun berbalik dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Dalam satu kilatan pukulan, awan bulu putih pun beterbangan. Gurdjieff sang pejabat pun menemui sang pencipta tanpa sempat bertaubat. Kini dengan dunia sunyi di belakang dan kesadaran Michael yang memudar dalam kehampaan, Hakaider melangkah pergi. Sendirian ia menunggangi sepeda motornya, melintasi dunia yang tak pernah benar-benar adil. Film ini memperlihatkan sisi distopia yang menggambarkan bagaimana kedamaian dapat tercipta dari penindasan sistematis, di mana kehendak bebas dimusnahkan demi keteraturan, dan manusia dijadikan boneka melalui lobotomi. Pemerintahan Yesus Stone menjadikan keteraturan sebagai topeng tirani, dipimpin oleh figur malaikat yang justru menjadi alat kekuasaan paling kejam. Ironinya, tokoh yang dianggap jahat, seperti Hakaider justru menjadi simbol harapan yang mempertanyakan moralitas tatanan sosial dan menantang gagasan bahwa keadilan harus dibayar dengan kebebasan. Film ini memutarbalikkan batas antara kebaikan dan kejahatan, serta menyoroti bahwa kadang, kejahatan sejati tersembunyi di balik wajah yang suci. Ya seperti di sebuah negara entah barantah. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa kebebasan berpikir dan kehendak bebas adalah hak yang tak ternilai. Bahkan ketika diperhadapkan dengan sistem yang mengklaim membawa kedamaian dan keteraturan. Film ini mengingatkan kita bahwa kedamaian yang dipaksakan, yang dibangun di atas ketakutan, kontrol, dan penghapusan jati diri bukanlah kedamaian sejati, melainkan tirani yang disamarkan. Lewat figur Hakaider, penonton diajak untuk mempertanyakan siapa yang benar-benar jahat. Mereka yang melawan sistem, atau sistem itu sendiri yang menindas demi kepentingannya. Dalam dunia yang abu-abu, mempertahankan kemerdekaan berpikir bisa jadi adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Jadi menurut kalian pihak siapa yang menjunjung kebenaran dalam video ini? Tulis jawaban di komentar. Sampai jumpa di video lainnya.